Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik semua. Mumpung masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri dan cuti agak panjang, Nur Iswan Channel juga ingin mengucapkan selamat liburan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kawan baik, dinamika politik semakin hangat, semakin menarik karena sesuai dengan banyak prediksi para pengamat dan banyak pihak, akhirnya PDIP itu mendeklarasikan atau mengumumkan secara resmi petugas partainya untuk menjadi calon presiden, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Kenapa ini tidak mengagetkan? Karena memang pengkondisian dan situasi kondisi itu memang sudah begitu banyak orang menduga bahwa Ganjar Pranowo lah yang akan diusung oleh PDIP, meskipun di internal itu juga ada kehendak untuk mengusung Puan Maharani. Tetapi selalu alasan yang diungkapkan bahwa Bu Megawati akan realistis dan akan rasional dalam mengusung siapa capres dari PDIP dengan mendasarkan diri pada popularitas dan elektabilitas. Nah, Mas Ganjar Pranowo di hampir semua lembaga survei itu memang selalu masuk dalam tiga besar, walaupun beberapa lembaga survei sering berbeda hasilnya. Kadang Ganjar di atas, kadang Prabowo di atas, kadang malah Mas Anies yang bisa menyalip. Bahkan di beberapa survei memang sering terjadi tiga kekuatan ini atau tiga figur ini sering berganti-gantian. Nah, kembali ke Mas Ganjar Pranowo, singkat cerita ya akhirnya Bu Megawati mengumumkan secara resmi Mas Ganjar itu. Nah, ini merubah manuver dan peta politik karena disusul oleh Partai Persatuan Pembangunan P3 yang memang juga sudah diduga ya akan lari dari KIB kemudian mengumumkan Ganjar secara resmi. Walaupun semalam ketiga ketua umum partai itu berkumpul dan masih menyatakan bahwa KIB itu masih guyub. Jadi mereka mendengarkan penjelasan dari Pak Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3 yang telah menghasilkan rekomendasi bahwa putusan bahwa P3 itu memang sudah ke Ganjar Pranowo. Jadi tiga ketua umum partai ini berusaha mendinginkan suasana bahwa KIB itu masih solid. Nah, inilah politik khas Indonesia. Politik khas Indonesia itu ya kadang-kadang tidak diduga gitu. Tidak diduga tuh tidak bisa menggunakan standar perpolitikan di negara barat, misalkan ketika ada ketatnya pertarungan, ada manuver, ada perpindahan koalisi, kita di Indonesia itu bisa lebih cair gitu, tanpa harus mempertimbangkan ideologi gitu, harus mempertimbangkan oposisi apa bukan oposisi gitu. Nah, kembali ke Mas Ganjar, ya akhirnya P3 itu resmi. Nah, P3 ini juga sejak pergantian dari Pak Suharto Monoarfa ke Mardiono, semua orang tahu bahwa ini adalah desain yang sedang berkuasa untuk menjaga P3 agar tidak lari ke Mas Anies Rashid Baswedan, setidaknya di elit. Karena memang berdasarkan irisan ideologis, irisan konstituen, aspirasi para pemilih P3 itu sebenarnya lebih dekat ke Anies Rashid Baswedan daripada ke Mas Ganjar. Walaupun ketika diumumkan
Dan ketika P3 sudah mendeklarasikan secara resmi ini, Mas Ganjar itu selalu dianggap keluarga besar P3 karena mertuanya itu adalah anggota DPRD dari P3 gitu. Jadi tapi kan kita tahu gitu, semua pihak tahu walaupun argumentasi itu diungkap, masyarakat atau konstituen atau pemilih P3 itu jauh lebih sreg hatinya ke Anies Baswedan daripada ke Ganjar Pranowo gitu. Nah, sebenarnya apa sih pertimbangan dari elit P3 ya, elit P3 ke Ganjar gitu. Nah, sebenarnya yang perlu dilihat adalah atau yang perlu dibaca itu bukan alasan-alasan yang sudah disampaikan secara resmi gitu. Ya, itu sebagai background alasan secara resmi, tapi kita harus melihatnya secara mendalam. Jadi indikasi bahwa P3 dijagain oleh rezim berkuasa, yaitu misalkan ketika baliho Mas Anies Rashid Baswedan dengan lambang Ka'bah itu muncul di wilayah Bogor misalkan, nah tiba-tiba ya Bupati Bogornya itu ya ditangkap KPK gitu. Nah, itu orang atau publik menafsirkannya itu sebuah tekanan gitu, walaupun tentu saja KPK menganggap itu tindakan yang independen gitu, karena institusi P3 adalah institusi KPK itu adalah institusi yang independen. Itu pengakuan atau klaimnya KPK, tapi semua orang tahu bahwa KPK hari ini tidak steril dari kepentingan-kepentingan politik di belakangnya. Nah, kemudian indikasi yang lain adalah apa? Ya, ketika Pak Harso itu ya diganti oleh Mardiono yang amat sangat dekat dengan Pak Jokowi gitu, karena merupakan anggota One Team Press gitu, dan relatively itu tanpa gejolak. Jadi pengambil alihan atau kudeta ketua umum P3 yang senyap dan dalam tempo cepat, izin surat pengakuan dari Kumhamnya juga amat sangat cepat. Nah, itu indikasi yang lain. Nah, ketika Pak Mardiono itu menjadi ketua umum, PLT ketua umum, dia sepertinya mengincar dan menekan DPW yang arus besarnya itu ke dukungan Mas Anies Rashid Baswedan. Itu mulai dipreteli ya, kalau tidak bisa ditekan dengan argumentasi ya dipecat ya. Salah satunya ya Tirta Lunggana itu yang ketua DPW DKI. Nah, basis di DKI ya sudah pasti dan hampir dapat dipastikan memang ke Anies Rashid Baswedan gitu. Nah, jadi Mardiono ya ambil sikap keras dan sedikit agak main kayu gitu, jadi untuk memaksakan kehendak rezim mendukung Ganjar Pranowo. Nah, jadi deklarasi P3 di Sleman, Yogyakarta di kediaman Pak Mardiono itu adalah ya bentuk peresmian ini aja, formalitas bahwa P3 itu memang akan dukung ke Ganjar Pranowo gitu. Nah, tentu saja kita harus melihat apa sih pertimbangannya ijtihad politik seorang Mardiono gitu. Nah, ini memang P3 itu agak dilematis karena memang terancam untuk tidak lolos parliamentary threshold 4%. Karena di pemilu 2019 kemarin yang ngepas tuh cuma 19 kursi gitu.
Jadi ijtihad politik Pak Mardiono untuk bersandar pada rezim yang sedang berkuasa itu tentu tidak sekedar untuk menyelamatkan partainya gitu, tapi juga menyelamatkan posisi dirinya. Karena sudah ada bukti kalau tidak nurut kepada rezim ya diganti gitu. Jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan posisi dirinya sebagai PLT Ketua Umum ya bersandar pada rezim. Bahkan pengambil alihan itu sebenarnya mungkin didorong dan direstui dan didukung oleh Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi berkali-kali gitu tidak ikut campur urusan partai. Tapi kita semua sudah tahu bahwa politik itu tidak selalu harus memegang ucapan. Dalam politik harus selalu dilihat juga langkah dan tindakan nyatanya itu seperti apa gitu. Jadi ya ijtihad politik Pak Mardiono itu ya harus dilihat seperti itu. Ya, sekali lagi untuk penyelamatan posisi dirinya dan penyelamatan tanda petik P3 agar lolos dari parliamentary threshold sehingga bersandar pada rezim yang berkuasa dengan harapan seluruh instrumen kekuasaan ya itu mendukung P3. Kemudian tentu saja ketika rezimnya yang berkuasa mendukung diharapkan instrumen segala sumber daya juga mampu mendongkrak suara P3. Nah, pertanyaannya kemudian apakah pilihan elit ya Pak Mardiono bersama beberapa pejabat teras P3 itu didukung oleh para pemilih? Nah, ini pertanyaan yang penting. Apakah kemudian pemilih P3 itu marah beberapa organ resmi P3 yang kita tidak tahu apakah ini yang resmi atau setengah resmi ya, misalkan gerakan pemuda Ka'bah Al-Quds, gerakan pemuda Ka'bah Kita. Tapi itu semua mereka yang pasti itu adalah para pemilih loyal P3. Nah, pertanyaannya, apakah para pemilih loyal P3 itu ya itu akan mengikuti putusan elitnya? Dugaan saya enggak, karena berdasarkan survei mayoritas pemilih P3 itu akan ke Anies Rashid Baswedan. Pertanyaan yang kemudian adalah apakah kemarahan atau ketidaksetujuan para pemilih P3 itu ya para pemilih P3 itu kemudian menjadi protes voters atau menjadi pemilih protes sehingga mereka tidak mau memilih P3 dan memindahkan suaranya ke partai yang lain. Ya, mau itu partai nasionalis, mau itu partai religius gitu. Nah, apakah itu yang akan dilakukan? Dikhawatirkan kemarahan DPP P3 yang tidak mau memilih Anies Rashid Baswedan yang sesuai dengan aspirasi di bawah itu menjadi protes voter sehingga suara P3 akan merosot drastis gitu. Tetapi rezim ya dan pejabat P3 tentu saja akan berusaha keras. Jadi untuk mempertahankan kursi P3 di parlemen. Kalau sekedar mempertahankan itu tidak hebat gitu ya. Kalau ijtihad politik Pak Mardiono itu benar, maka P3 itu di 2024 itu harus 2 kali lipatnya. Minimal itu 38. Jadi sekarang 19, kalau dikali 2 deh, 38. Dapat nggak 38? Karena resiko ya dan konsekuensi pilihan bersandar kepada rezim yang berkuasa ya itu harus dibalas dengan perolehan kursi minimal 2 kali lipat ya, atau konstituen P3 menghukum putusan Pak Mardiono itu dengan memindahkan suara dan sengaja akan membuat P3 itu
tidak lolos parliamentary threshold dan menggantinya, ya mengganti PJ ketua umum itu harus mengundurkan diri gitu. Menurut salah satu anggapan di publik gitu. Jadi kalau misalkan ia memimpin dan kemudian seorang pemimpin itu membawa partainya terpuruk, ya itu sudah harus punya rasa malu untuk mengundurkan diri. Nah, pertarungan ini akan terus terjadi sampai kemudian kita akan melihat hasil pileg di 2024 mendatang. Gitu. Demikian kawan baik, mudah-mudahan itu bisa memberikan pemahaman dalam melihat salah satu angle putusan P3 yang mendukung Ganjar Pranowo. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nurrizwan Channel. Terima kasih.